Hampir semua orang mengetahui kisah Ratu Balqis, seorang ratu yang memimpin sebuah kerajaan bernama Saba, serta pertemuannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti halnya kisah hidupnya, asal-usul Ratu Balqis menyimpan sebuah kisah yang menarik. Banyak sumber yang menyebutkan jika sang ratu bukanlah manusia seutuhnya, karena ia merupakan keturunan manusia dan jin. Sang ayah yang merupakan raja dari kerajaan Saba menikah dengan wanita dari bangsa jin. Ratu Balqis dikenal juga dengan Ratu Saiba. Kisahnya ada di beberapa kepercayaan dan juga tradisi. Dalam tradisi Ethiopia disebut dengan nama Makeda. Dalam tradisi Islam disebut Balqis. Dalam Alkitab disebut dengan Ratu dari Selatan. Ada beberapa pendapat yang menyatakan letak dari negeri Saba. Yang pertama, letak negeri Saba berada di Yaman. Pendapat ini dianggap paling kuat karena beberapa peneliti telah menemukan lelunturan yang kemungkinan dari kerajaan Saba. Yang kedua, berada di Ethiopia. Bahkan di Indonesia tidak sedikit yang percaya bahwa istana Ratu Balqis berada di Indonesia. Hal ini mungkin berdasarkan pendapat tentang adanya kemungkinan jika Nabi Sulaiman juga berasal dari Indonesia. Memang ada kemiripan tentang asal-usul Ratu Balqis dan Putri Khadijah atau Nyi Roro Kidul. Meskipun pendapat ini belum terbukti kebenarannya. Dikisahkan saat itu raja dari Saba yang tengah melakukan perburuan di sebuah hutan. Saat itu sang raja tiba-tiba merasa sangat kehausan. Di saat itulah ia melihat sebuah tenda di tengah hutan. Kemudian ia menghampiri tenda tersebut untuk meminta air. Setibanya di tenda, ia disambut seorang lelaki tua yang menanyakan maksud kedatangan sang raja. Setelah mengutarakan maksudnya, sang raja pun dipersilahkan masuk. Kemudian orang tua tersebut memanggil putrinya untuk mengambilkan minum. Saat itulah sang raja merasa jatuh hati pada sang putri. Sang raja pun mengungkapkan keinginannya untuk meminang wanita tersebut saat itu juga. Namun lelaki tua tersebut mengatakan jika mereka bukanlah dari golongan manusia, melainkan dari bangsa jin. Mendengar hal itu sang raja sempat terkejut. Namun karena terlanjur jatuh hati, sang raja pun tetap meneruskan tekadnya. Pada akhirnya wanita tersebut bersedia menerima pinangan sang raja, tetapi dengan satu syarat. Jika suatu hari sang raja melihat dirinya melakukan hal yang janggal, sang raja dilarang bertanya tentang hal tersebut. Jika raja melanggar, maka sang wanita akan menjatuhkan talak atau putus hubungan. Waktu terus berjalan hingga wanita tersebut melahirkan seorang putra. Disinilah sang raja melihat sesuatu yang janggal, di mana istrinya membunuh putranya sendiri sesaat setelah dilahirkan. Semenjak kejadian tersebut, sang raja amat merasa sedih sembari menahan rasa penasarannya. Ia benar-benar ingin tahu mengapa sang istri membunuh putra mereka. Selang beberapa tahun kemudian, sang istri melahirkan seorang bayi perempuan. Namun kali ini sang istri tidak membunuhnya. Hal tersebutlah yang membuat sang raja tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Ia pun menanyakan alasan sang istri membunuh putranya dahulu, yang berarti pernikahan mereka berakhir.
Sembari menangis, sang istri menjelaskan jika alasannya dulu membunuh putranya karena kelak sang putra akan membunuh sang raja setelah dewasa, sedangkan putrinya ini kelak akan menjadi raja besar dan membawa Saba pada masa kejayaan. Semenjak saat itu, sang ratu tidak pernah lagi terlihat di kerajaan Saba, menghilang pada telan bumi, meninggalkan suami dan putrinya. Bayi perempuan inilah yang kelak dikenal sebagai Ratu Balqis. Itulah salah satu kisah asal-usul Ratu Balqis dari salah satu sumber. Demikianlah kisah singkat Ratu Balqis yang dipercaya sebagai manusia setengah jin. Meskipun tidak sedikit ahli sejarah dari kaum muslimin yang membantah hal tersebut, karena manusia jin jelas dua zat yang berbeda. Jika disatukan pun tidak mungkin memiliki keturunan. Semuanya kembali kepada Anda, percaya atau tidak. Demikianlah kisah kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.